Halo, selamat pagi sahabat Om Eko. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini pagi ini saya yang bawa kebetulan karena Om Eko lagi sibuk ceritanya, jadi diwakilkan oleh saya. Nah, kali ini tamu saya pagi ini adalah Mas Devi ya. Oke, kita tanya langsung, Mas Devi ini siapa sih? Hai Mas Devi, ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Oke, bisa diceritain Mas Devi ini siapa, sebelumnya dinas di mana dan apa, bagaimana, biar kita kenal dulu pemirsa. Terima kasih Ibu. Mohon izin, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon izin, saya Devi Sujana. Kebetulan saat ini saya sebagai Serdik Sespimén 63. Nah, alhamdulillah sebelum masuk Sespimén ini saya sebelumnya berdinas di Polda Lampung. Oke. Ya, di Reskrim. Oke. Jadi Mas Devi ini berdinas di Polda Lampung ya, teman-teman. Nah, kebetulan Mas Devi ini di Reskrim ada yang lagi menarik. Topik belakangan ini adalah mengenai penipuan online atau penipuan yang berkaitan dengan dunia virtual. Nah, kelihatannya ini masuk juga ya Mas Devi ya, untuk bisa kita bahas pagi ini. Nah, mengenai hal barusan Mas Devi, ini ada sedikit yang lagi rame nih mengenai maraknya penipuan online yang disebarkan melalui link. Yang mana itu bisa uang orang tersedot banyak segala macam, yang umumnya sebetulnya ibu-ibu nih rata-rata. Mas Devi, kalau kita kan ibu-ibu yang lagi santai oprek HP segala macam, HP masuk main-main hilang lah uang, biasanya seperti itu. Nah, itu Mas Devi bisa diceritakan sebetulnya siapa sih mereka tuh yang melakukan kegiatan seperti itu, kelompok-kelompok apa, dan datang dari mana sih mereka tuh? Jadi intinya dengan adanya kemajuan teknologi Bu ya, semua orang bisa mengakses informasi, termasuk juga mungkin tata cara bagaimana dia melakukan tindak pidana itu. Ya, jadi intinya untuk pelaku itu bisa dari kalangan mana saja. Oke. Ya, tidak harus dia emang ahli IT, sehari-hari bergelut sebagai orang yang bergerak di bidang IT. Oh, nggak mesti. Ada juga yang misalkan dia pernah kita ungkap juga tahun ini, kebetulan tahun awal tahun kemarin, kebetulan mereka ini sekolahnya cuma SMA. Oh, oke. SMA, nah dia mendapat informasi itu dari otodidak, apakah dari YouTube atau dari yang lainnya. Nah, kemudian, untuk tadi yang disampaikan Ibu juga korbannya. Jadi korbannya juga bisa dari berbagai macam latar belakang. Baik mereka random, Mas? Iya, random, baik pendidikan, pekerjaan. Ya, ada yang mungkin kehilangan beberapa juta sampai dengan miliaran. Nah, jadi intinya orang ini emang terbiasa melakukan transaksi juga. Nah, itu juga masih bisa kena tipu juga, jadi korban juga. Artinya Mas Devi, kalau itu mereka mencari sasaran kelompok tertentu atau mereka spreading aja begitu random? Nah, spreading kebanyakan. Okay. Ya, kebanyakan spreading. Mungkin ada juga yang dia kebetulan bekerja sama dengan oknum tertentu. Ya, tapi kebanyakan yang kita ungkap kemarin satu kita ungkap spreading dia. Jadi mengirimkan pesan blast. Nah, ketika dia ditanggapin oleh si korban itu, dia ada konfirmasi ke mereka. Jadi modusnya yang kemarin itu apakah dia ngirim link undangan, video, ataupun dia mengirim semacam pemberitahuan, kayak misalkan ada pengumuman promosi atau paket dari perbankan. Nah, dia tanggapin, buka linknya, ya kemudian mungkin secara tanpa sadar dia membuka aplikasi ataukah misalkan mendapatkan SMS notifikasi OTP, nah dikirimkan kembali ke pihak si penipu tersebut. Itu awal petakannya di situ ya? Nah, itu kebanyakan orang tidak sadar, Bu. Apakah dia memainkan psikologi apa gimana? Yang jelas ya ada kerugian dari korban ini dalam jumlah yang besar. Mas Devi, ini pun ada pernah masuk berita, bahkan ada teman saya juga nih Mas Devi. Nah, setelah dia tertipu, dia ini kan melakukan pelaporan nih ke Polres ataupun ke Polres, ke Polsek, kemanapun. Oke, pelaporan berjalan, akan tetapi diketahui juga misalkan transfernya jatuhnya ke rekening atas nama A misalkan. Nah, tapi itu kenapa sih Mas Devi uang tuh nggak bisa kembali lagi kepada pelapornya, walaupun kita sudah tahu
uangnya ada di sana nih, kita udah ketipu transfer sekian puluh juta ada di rekening atas nama A misalkan. Nah itu kendalanya di mana sih? Nah, jadi kita berbicara masalah prosedur, baik prosedur yang ada di polisi sendiri maupun yang ada di pihak luar yang berkaitan dengan tugas kami. Misalkan kalau dia penipuan online kan otomatis melibatkan perbankan karena transaksi, misalkan dia terambil dananya dari rekening yang bersangkutan ke rekening lain. Betul. Nah, otomatis kita membutuhkan peran dan juga dukungan dari pihak lain, misalkan perbankan. Ya, kita membutuhkan informasi dari sana. Sementara juga di sana ada mungkin aturan, emang ini diatur di Undang-Undang Perbankan bahwa ada kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank, jadi kalau kita misalkan minta data transaksi, secara resmi kita harus dalam tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan. Okay. Terus juga mungkin membutuhkan waktu. Sementara kemarin ada satu kasus yang kita tangani, misalkan, jadi uang dari rekening si korban itu berpindah ke rekening lain, kemudian dipindah lagi ke rekening lain. Setelah itu dia masuk lagi membeli aset tertentu, misalkan Pegadaian dia beli emas, dijual lagi. Dibelikan masuk lagi ke rekening lagi, kemudian masuk lagi ke virtual akun. Nah, itu terjadi dalam waktu 1 hari. Yang panjang itu 1 hari? Terjadi dalam 1 hari. Okay. Pihak penyidik 1 hari itu mungkin si korban itu belum sempat ngelapor ke kantor polisi. Mungkin baru besoknya dia melapor ke kantor polisi. Paham. Dan kita juga membutuhkan prosedur. Mungkin beberapa hari kita baru mendapatkan informasi tersebut. Nah, uangnya ini ya udah agak sulit untuk terlacak. Walaupun endingnya tahu uang ini mengendapnya di mana, tapi kita tetap nggak bisa tembus ya Mas, karena ada aturan tadi perbankan segala macam. Aturan itu karena ya dari pihak perbankan juga sama ya, untuk orang yang melanggar undang-undang itu kena sanksi juga. Nah, batasan maksimalnya polisi bekerja ini jadi sampai di mana Mas? Ya selama kasus itu belum terungkap ya kita artinya tetap, batasannya sampai menerima laporan lalu meneruskan ke bank gitu, sampai di situ atau kita bagaimana? Sambil lakukan usaha lain juga Bu dalam penyelidikan, apa kita dengan pihak perbankan. Nah Mas Devi, untuk menghadapi hal seperti ini dengan maraknya kita rajin terima SMS ataupun kita di IG dimanapun kan klik-klik tuh banyak, penghasilan sehari berapa segala macam, itu kita harus bagaimana nih selaku ibu-ibu, selaku masyarakat awam yang tiap hari automatically kita main HP ya, gimana Mas? Jadi kemarin kan yang modus yang sekarang banyak itu seperti mengirimkan link atau misalkan gambar, video ataupun aplikasi. Nah intinya jelas yang diklik itu sebagian besar adalah aplikasi. Jadi otomatis cara kerja aplikasi itu ketika kita klik dan kita download misalkan, pasti di HP itu entah itu Android atau yang lainnya ada konfirmasi apakah boleh diinstal atau tidak. Nah apakah ada terima install ini atau tidak gitu kan. Kita diinstal berarti itu udah masuk misalkan malware ataukah virus. Nah dia bisa membaca perbankan tersebut. Cuman membaca nggak sampai ke akun dalamnya, mungkin data-data pemiliknya. Nah mungkin dia, si orang ini dia ternyata punya, kalau yang aplikasi ya, misalkan dia punya SMS banking, mobile banking misalkan. Nah dia dengan mungkin di aplikasi yang sama dia buka mobile banking yang dia punya, masukkan nama akun dari kita. Misalkan dia udah dapat nomor rekening kita nih, masukkan akun, dia dengan sembarang itu masuk dengan sembarang password. Mungkin 3 kali masukin password, otomatis kan dia gagal nih. Masuklah OTP ke nomor HP-nya korban. Nah, masuk ke nomor HP korban. Nah, biasanya apakah melalui WA ataupun di aplikasi itu sendiri, korban diminta untuk memasukkan angka yang dia terima. Nah, korban tanpa sadar itu tuh OTP. Dikasihlah misalkan 6 angka itu. Otomatis dia dapat OTP yang kita terima, dia bisa mengambil alih akun perbankan. Nah, cara kerjanya kebanyakan seperti itu. Aplikasi ataukah misalkan yang mungkin akhir tahun kemarin marak itu seperti konfirmasi biaya transaksi. Di sana misalkan kita dapat WA seolah-olah orang dari perbankan. Perbankan dia mengirimkan foto, gambar
isinya pengumuman dari pihak bank. Ada perubahan dana transaksi yang awalnya misalkan 3.500 atau 2.500 kali transaksi menjadi 100.000 per bulan. Oh, oke. Nah, orang mungkin yang jarang transaksi itu, yang jarang transfer, 100.000 bagi 2.500 berarti saya harus sebulan harus transaksi sekitar 40 kali. Nggak mungkin nih transfer sampai 40 kali saya sebulan, nggak sampai segitu. Cancel aja. Nah, di sana ada pilihan. Kalau setuju biarkan, kalau dia tidak setuju klik balas apa segala macam. Nah, nanti klik terus. Otomatis kita akan tidak setuju kan? Nah, tidak setuju dia masukin nomor rekening dan sebagainya. Nah, terakhir dia ada tulisan silakan masukkan nama angka yang masuk ke SMS. Nah, tanpa dia sadar ternyata itu OTP-nya dia. OTP sendiri. Ketika mengirim, ya udah berarti orang itu bisa mengambil alih akun perbankan. Dan sekali-kali jangan memberikan OTP karena pihak bank pun tidak akan diminta itu dua. Pertama PIN walaupun dia misalkan call centernya dari perbankan pusat sana nggak bakal minta PIN ataupun apalagi OTP. Itu aja yang harus kita pastikan itu. Oke, dua hal itu ya yang kita waspadai. Jadi apapun itu bentuknya, link segala macam yang meminta itu kita harus aware ya. Ya kalau bisa kita harus paham, oh ini misalkan nama filenya kok di belakangnya ada .apk. Nah itu kebanyakan aplikasi. Oke. Nah misalkan file ini ada, oh dia pura-pura sebagai file undangan ataukah gambar atau video, tapi di belakangnya ada .apk. Itu udah pasti aplikasi. Kita tidak tahu aplikasi apa. Nah kita harus hati-hati. Ataukah misalkan yang saya bilang tadi yang tentang perubahan biaya transaksi. Nah itu bukan aplikasi tapi itu masuknya ke link orang itu. Ke link mereka. Ke link orang. Kita masukin link, masukin nomor akun, nama akun, udah selesai itu dia udah punya nomor akun kita nih. Nah dia berusaha masuk dari situ dari dia itu. Nah, masuk OTP kita dan dia bisa ambil alih. Oke. Mas Devi, yang pernah terjadi belakangan juga undangan, itu juga sebetulnya sama ya ke situ ya? Sama undangan juga. Nikahan apa gitu ya? Undangan nikahan harus dia klik. Pasti di belakang ada .apk. Udah pasti itu. Udah pasti itu. Oh, oke. Nah, jadi teman-teman ya, seperti yang Mas Devi sampaikan, whatever is it, apapun itu, yang SMS, WA, apapun itu yang tidak jelas, dengan .apk yang umumnya seperti itu ya Mas Devi ya, kita lebih baik tidak usah klik, nggak usah iseng-iseng deh. Pokoknya itu klik udah pasti masuk ya Mas Devi ya. Hati-hati ya kan, kalau misalnya APK ini dia jadi malware di kita, dia bisa membaca data yang ada di HP itu. Nah kalau yang link tadi dia ya kita dipancing seolah-olah itu linknya dari bank. Ya maka kita memasukkan data segala macam. Data segala gitu ya? Kita masukkan. Nah, laporan yang diterima oleh polisi udah pasti ditindaklanjutin, ya. Walaupun dengan beberapa kendala, misalkan emang korbannya banyak, sering banyak korbannya itu. Kemudian kita ada kendala misalkan dari penelusuran dana yang sudah diambil oleh si pelaku tersebut, ya. Kita terbentur di undang-undang perbankan, undang-undang kerahasiaan bank. Jadi kesulitan kita ialah menerima data tersebut, ya. Dimana tadi yang saya sebutkan, orang ini dalam satu hari bisa melakukan beberapa kali layering, beberapa kali pemindahan dana tersebut. Sementara kita ketika transaksi itu selesai, mungkin korban juga baru nyadar kalau dia tuh uangnya hilang. Dia baru berpikir, aduh, apa yang terjadi nih? Dia belum melapor, uangnya udah kemana-mana uangnya. Nah itu salah satu kendala. Tapi ya yakinlah bahwa dari pihak kepolisian selalu maksimal bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ya contohnya juga waktu saya berdinas pernah kita ungkap dengan modus yang sama, ternyata korbannya dari mana-mana. Korbannya dari mana-mana di luar wilayah Polda Lampung sebagian besar. Dan pelakunya itu ternyata anak-anak muda umuran akhir belasan tahun, 19 tahun atau awal 20-an yang dia mungkin masih senang-senangnya pakai IT. Nah dia pelakunya kebanyakan seperti itu. Anak-anak muda juga ya, jadi bukan berarti mereka spesial IT, ahli IT, nggak mesti juga ya Mas ya? Nggak mesti juga ahli IT sekarang. Semua orang bisa jadi ahli IT sekarang nih. Iya. Ibu-ibu juga bisa ya? Ibu juga bisa, dia ngomprek-ngomprek buka YouTube mungkin, cara apa, apalagi sekarang kan ada namanya OpenAI Bu ya, ChatGPT itu. Iya. Kita bisa di sana minta, bikin ini program buat misalkan ini TV saya rusak nih.
bikinin program dari apa sehingga bisa menggerakkan apa misalkan. Di Iya. ChatGPT bisa itu, bahasa apa programnya ada sekarang. Akuntansi juga keuangan bisa Siap, kita semuanya minta bisa ya. sekarang. Wah, oke Mas Devi, ini pengetahuan yang sangat bagus juga buat kita semua yang awam sebetulnya mungkin ya. Jadi kita dapat banyak ilmu juga dari Mas Devi. Mas Devi, ini untuk terakhir kita dengar kiat-kiat dari Mas Devi bagaimana mensiasati, bagaimana pada saat kita mendapat SMS ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Ya, terima kasih kepada Ibu. Mohon izin disampaikan juga bahwa sekarang ini kita dari pagi sampai pagi mungkin yang paling banyak dipegang itu adalah gadget handphone. Mungkin pagi ya pertama kita pegang tuh handphone karena dia alarmnya di sana. Mau tidur juga mungkin handphone karena kita langsung Iya, ngecas. betul. Nah, itu yang pertama kita pegang dan terakhir kita pegang mungkin handphone. Betul. Zaman sekarang itu otomatis ya peluang kita untuk jadi korban kejahatan ya tinggi. Nah, kita ya mulai sekarang hati-hati dalam menggunakan handphone. Apakah itu misalkan buka WA ataukah buka linknya lainnya, apakah Instagram misalkan dan sebagainya lah. Intinya kalau kita misalkan terima pesan, kita hati-hati juga bukanya. Oke. Lihat siapa yang ngirim pesan, apa yang dikirim. Sampaikan apa? Termasuk juga misalkan sekarang banyak juga yang pemerasan melalui media sosial. Misalkan orang tuh di video call dari orang yang tidak kenal, diangkat muka dia muncul, nah dia di sana itu melakukan hal yang tidak senonoh, Oh. di capture sama orang itu Iya. itu bisa dipakai untuk pemerasan. Udah banyak, makanya kalau kita Iya, betul. ada orang video call terutama dari nomor HP yang tidak tersimpan, tidak kita kenal, ya bagus Abaikan. diabaikan aja. Nah, itu banyak modus-modusnya selain penipuan, pemerasan melalui Iya, media iya, sosial, iya. melalui Wah, ya ini pengetahuan Ini. baru juga ya. hati-hati. Intinya Waspada. waspada. Jangan terbawa suasana juga. Kadang-kadang orang kan memainkan psikologis juga. Orang misalkan lagi ditipu atau misalkan lagi Jam-jam sibuk hektik. nungguin transaksi atau mau transaksi bentar lagi nih, kita udah janjian seorang mau transaksi perbankan, tiba-tiba ada WA masuk. Mungkin ini dari ini kali. Oh iya. Nah, tanpa Betul, kita betul. ketahui, karena ada satu lagi yang unik juga. Beberapa modus ini sebenarnya konvensional. Jadi orang ini menjual mobil misalkan, menjual mobil di media Online. sosial atau online, OLX misalkan, menjual mobil. Dia dari lihat iklannya, dia bikin akun sendiri, misalkan di Facebook, jual beli mobil apa. Kemudian dia nelpon orang ini, menjanjikan, oh saya mau beli. Hmm. Dia juga pasang mobil ini di iklan lain. Nah, Oke. ternyata ada orang juga yang mau beli. Ya. Dia sambungkan lah, seolah disambungkan. Oh, Nah, dia oke. sambungkan. Dia ke orang yang jual ini ngaku sebagai yang punya mobil. Dia ke orang yang mau beli ngaku sebagai Pembeli. penjual. Penjual. Nah, ke sana menjanjikan ketemu, ke sini menjanjikan ketemu. Jadi misalkan gini, Bu, nanti Ibu lokasinya di mana? Saya lokasinya di misalkan di Lembang, mobil Ibu, ya udah. Nah, nelpon ke orang lagi, Pak, Bapak lokasinya di mana? Saya di Lembang juga. Saya bilang ke yang jual, Bu, nanti yang nemuin Ibu itu adik saya, uangnya nanti dia yang transfer. Oh, oke. Ngomong juga ke yang mau beli itu, Pak, itu mobil saya tapi yang bawa adik saya nanti, ya nanti ambil aja ininya, apa segala macam. Nah, ujungnya ketemu, begitu ketemu ternyata yang ditransfer ke nomornya Oh, si pelaku ini. si pelaku. Nah, ujungnya dia ribut di TKP nih. Oh, iya. Biasanya kejadiannya di depan bank biasanya. Nah, ini banyak ada modus yang seperti ini, banyak seperti itu ya? modusnya itu. Wah, iya, Unik-unik banyak ini. sekali ya kejahatan. Kita harus online itu ya. hati-hati lah. Ah. Hati-hati, jangan mudah percaya sama orang juga. Nah, begitu teman-teman, ternyata banyak juga ya berbagai jenis kejahatan virtual yang harus kita waspadai juga ya. Nah, kiranya untuk sesi kali ini sampai di sini dulu Mas Devi. Sama-sama, Ibu. Karena Mas Devi juga masih ada kegiatan lain kelihatannya. Jadi untuk hari ini kita sudahi di sini. Terima kasih banyak atensinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu.